لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkah kudrah dan iradahnya kita semua dapat berkumpul ya di majelis ilmu, walau dalam keadaan Zoom ya atau di dunia maya. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan syurganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin tafaqquh fiddin ya. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis yang kita pelajari di setiap harinya semakin hari semakin memahamkan kita terhadap ajaran Islam ya yang sangat mulia. Dan mudah-mudahan waktu pagi yang penuh berkah ini sebagaimana doa Rasulullah ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap paginya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, baik keberkahan usia kita ataupun keberkahan ilmu kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini seperti jadwal biasa ya, Sabtu Ahad bahasa Arab, dan untuk hari Senin kita akan sama-sama mentadaburi Quran Surah Al-Baqarah. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini kita baru menginjak surah Al-Baqarah ayat ke-72 ya, ayat ke-72. Kita akan sama-sama pelajari di ayat ke-72 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz, dan ingatlah qataltum. Wa idz, dan ingatlah qataltum, bahwa kalian ya membunuh nafsan seorang manusia, faddara'tum, kemudian kalian saling menuduh fiha, tentang hal itu ya. Wallahu, dan Allah mukhrijun, Allah hendak mengeluarkan atau menyingkapkan ma kuntum, apa-apa yang kalian taktumun, apa-apa yang kalian sembunyikan. Nah, di sini di ayat 72 ya, kita akan sama-sama pelajari. Diawali seperti biasa di tafsir Jalalain ya, nanti ada yang sama-sama membaca ya. Wa'id, dan ingatlah ya, dan ketika wa'id, dan ketika qataltum, kalian ya membunuh, karena ini yang membunuhnya bukan hanya satu orang ya. Qataltum, kalian membunuh, nafsan seorang manusia, faddara'tum, kemudian kalian saling tuduh menuduh ya, fihi, tentang hal itu. Nah, itu asal faddara'tum itu asalnya adalah tak ya, asalnya tadara'tum tak, kemudian fil asli ya, fidal, kemudian diidghamkan ke dalam dal yang artinya saling ya, saling bertengkar. Takhasamtum, tadafa'tum. Nah, ini jadi kalimah iddara'tum ini ya, asalnya itu adalah fatadara'tum. Jadi ada huruf ta ya, ada fa, fatadara'tum, fatadara'tum. Nah, jadi ada huruf ta, kemudian tadi diidghamkan ya ke dalam dal sehingga faddara'tum, padahal asalnya itu fatadara'tum yang artinya takhasamtum
artinya itu adalah kalian saling bertengkar. Watadafaktum, kalian saling menuduh, fiha, tentang hal itu. Wallah, sedangkan Allah mukhrijun, Allah hendak mengeluarkan ya, menyingkapkan. Muzhirun, maksud mukhrijun itu tafsirnya di Jalalain itu muzhirun, memperlihatkan. Ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan, yaitu min amriha, tentang persoalan tersebut ya. Wahada i'tirad, kalimat ini adalah kalimat i'tirad ya, interupsi kalimat i'tirad. Wahwa awalul qissah, dan ini merupakan awal kisahnya sebetulnya di ayat 72 itu. Baik, silahkan ada yang membaca dulu. Saya Bu Dokter. Ya, silahkan Bunda Irisma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ketika kotaltum, kalian membunuh nafsan seorang manusia, pada roktum, maka kalian Faddaraktum bun, tasydid ada. roktum, fadda roktum, maka kalian saling menuduh. Fihi, apa ya tadi? Ya, sama tentang hal itu bun. Tentang hal itu, idgomun idgom, atau dengan adanya tak. Ya, jadi kalimat faddaraktum itu asalnya itu ada huruf taknya, kemudian diidgomkan ke dal. Diidgomkan fil asli, kalimat asalnya fidali dengan dal, yaitu takhosomtum, kalian saling menuduh, watadafa'tum, dan kalian saling apa, Saling, kalau takhosomtum saling bertengkar, saling tadafa'tum saling menuduh. watadafa'tum, dan kalian saling menuduh, fiha, tentang hal itu. Wallahu, dan Allah, mukhrijun, mengeluarkan, mudoharun, Mudhirun bun, mudhirun, mukhrijun, mudhirun. mudhirun, nampak, ma kuntum, atas apa-apa keadaan kalian, taktumun, yang kalian sembunyikan, min amriha, dari urusan itu, urusannya. Wahada, dan ini adalah i'tiradun, kalimat i'tirad. Bahwa awalul kisah, ini adalah permulaan kisah. Iya. Baik, terima kasih Bunda Irisma. Boleh satu orang lagi Ibu Bapak yang mau mempraktekkan bahasa Arabnya? Karena ini mah tafsir sangat pendek ya Bun. Silahkan. Ada lagi? Saya coba, Bun. Ya, silahkan Bunda Nunung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id kultum, dan Kotaltum Bun, kotaltum. wa'id kotaltum, dan ketika kamu membunuh nafsan seorang manusia, pada roktum, lalu kamu membunuhnya, menuduh. Tuma itu tadi Bun, saling bertengkar, saling menuduh. Menuduh, saling bertengkar. Fihi, tentang hal itu. Fihi, tentang hal itu, idgomkan. Nah, asal dari fadarotum itu adalah tadi fatadarotum, idgham, diidghamkan. Diidghamkan. Fil asli, dari asalnya, fidal, dalam huruf dal ya. Iya, kepada huruf dal. Yang asalnya tadarotum jadi fadarotum. Fatadarotum jadi fadarotum. Atau takhosomtum, kalian saling bertengkar. Kalian saling bertengkar. Watadafa'tum, Ya, saling menuduh. Saling menuduh, fiha, tentangnya ya. Iya, tentang hal itu ya, baik Bun. Mukhrijun, mengeluarkan, madhurun. Mudhirun, mukhrijun itu tafsirnya adalah mudhirun.
mudhirun memperlihatkan memperlihatkan ma kuntum apa-apa kepada kalian taktumun yang kalian sembunyikan. Man amaroha min amriha tentang persoalan tersebut, min amriha tentang persoalan tersebut, wahada dan ini adalah a'tarodim i'tiradun, kalimah iya. i'tiradiyah, kalimah sisipan ini. i'tiradun padin i'tiradun tentang Kalimah sisipan pun kalimat sisipan wahwa dan itu adalah awal dari kisah. baik. Terima kasih Bunda Nunung ya, sudah pada lancar bacanya, sudah mempraktekkan pembelajaran bahasa Arabnya ya. Tujuan pembelajaran bahasa Arab kita untuk memahami setiap lafaz dalam Al-Quran. Baik, wa'id qataltum, kita ulas sedikit ya. Wa'id dan ketika qataltum, kalian membunuh nafsan, seorang manusia, faddaratum fi, kemudian kalian saling tuduh menuduh ya tentang hal itu. Nah ini idgham ya, idgham muttafil asli fiddal. Jadi asal dari faddaratum itu adalah fatadarotum, kemudian tadi taknya diidghamkan kepada dal ya, sehingga jadi faddaratum, yang artinya apa? Faddaratum itu adalah takhasamtum, kalian saling bertengkar, watadafa'tum, kalian saling menuduh, fiha, tentang hal itu ya, tentang urusan itu, wallahu mukhrijun, sedangkan Allah mukhrij ya, memperlihatkan atau menyingkapkan, mengeluarkan, mudhirun, memperlihatkan, ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Nah ini apa yang disembunyikan itu adalah min amriha ya, tentang urusan tadi ya, tentang pembunuhan itu. Wahadza i'tirad, dan kalimah ini adalah kalimah i'tirad ya, sisipan, ada dalam itu ya, kalimah i'tirad itu kalimah sisipan. Wahwa awalul kisah, nah dan ini merupakan awal kisah. Nah ini tafsirnya sudah ya ditafsirkan di tafsir Jalalain. Kalau di Ibnu Katsir mungkin ada sedikit penambahan bahwa Imam Bukhari menyampaikan bahwa iddaratum fiha itu artinya adalah kalian berselisih ya pendapat mengenai pembunuhnya itu siapa gitu. Nah ini kemudian kalau yang lain ya berpendapat bahwa misalnya dari Mujahid menyampaikan maksud dari wa'id qataltum nafsan faddaratum itu adalah bahwa ketika kalian membunuh seorang manusia kemudian kalian saling tuduh menuduh gitu. Artinya menurut Mujahid itu tafsirnya adalah kalian berselisih ya, kalian berselisih pendapat mengenai pembunuhnya. Nah kemudian Imam Ad-Dhahhak ya menyampaikan bahwa iddaratum fiha itu arti tafsir dari iddaratum adalah ikhtasamtum fiha. Nah tafsirnya itu iddaratum itu kalau menurut Ad-Dhahhak ikhtasamtum fiha, itu kalian bertengkar mengenai siapa pembunuhnya gitu. Nah kemudian Ibnu Jurayj menyampaikan bahwa sebagian dari mereka ya dengan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa kalian yang membunuhnya gitu. Jadi saling tuduh, kalian yang membunuhnya, kata yang ini kalian yang membunuhnya. Nah itu ya tafsir dari Ibnu Katsir. Kemudian wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, padahal ya Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Imam Mujahid menyampaikan bahwa tafsir dari ma kuntum taktumun tafsirnya adalah yang selama ini tidak kalian tahu gitu. Ma kuntum taktumun itu kalau dari Mujahid tafsirnya adalah maksud kalimat itu adalah selama ini kalian tidak tahu gitu. Kemudian kalau tafsir dari Muhammad Ibnu Tufail ya bahwa menyampaikan, nah di sini menurut Musayyab bin Rafi bahwa tidaklah sekali-kali seseorang melakukan suatu amal kebaikan di 7 rumah melainkan Allah akan menampakkannya, dan tidak sekali-kali seorang melakukan suatu amal keburukan di 7 rumah melainkan Allah akan menampakkannya. Nah ini hal yang membenarkan hal ini ada dalam firman Allah.
Nah, bahwa maksud dari wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, pasti ya akan menyingkapkan, bahwa Allah pasti akan menyingkapkan apa yang kalian sembunyikan. Jadi bahwa dari tafsir Ibnu Katsirnya juga sangat pendek ya, karena memang ini kita sudah berulang-ulang ya mengkajinya. Baiklah, mungkin karena ini sudah dari sejak ayat 69 sampai 73 ini, kita akan sama-sama ambil pelajarannya saja dari sini ya. Bahwa saya ingatkan dulu ya, kisah ayat ini merupakan awal kisah. Nah, singkatnya ya, saya singkatkan saja dulu, barangkali di sini ada yang belum mendengarkan. Kan saat itu kita sudah bahas bahwa di kalangan Bani Israel ada seorang yang kaya raya ya. Kemudian orang tersebut punya saudara sepupu yang fakir gitu ya, sepupunya fakir. Orang kaya raya itu tidak punya ahli waris selain orang yang sepupunya tadi gitu. Nah, ketika orang kaya itu ya tidak meninggal gitu ya, masih hidup, kemudian saudara sepupunya itu membunuhnya gitu supaya dia bisa mewarisi hartanya. Nah, kemudian dia bawa mayat saudaranya itu ke desa lain. Ini dalam satu versi ya, kita sudah banyak riwayatnya, versinya beda-beda. Kemudian dia membawa mayat saudaranya itu ke desa lain ya, dan dilemparkan di pelataran desa. Dan dia seolah-olah ingin menuntut balas gitu, padahal dia sendiri yang membunuh, tetapi seolah-olah dia ingin menuntut balas. Kemudian bersama yang lain ya, bersama orang-orang yang lain, dia mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan memohon ya kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah, diberi keterangan siapa yang membunuhnya gitu. Nah, kemudian Nabi Musa ya, kita flashback ke ayat 67 ya. Waktu itu kan dari mulai 67 sampai 73 ini adalah tentang kisah penyembelihan sapi betina. Nah, di ayat 67 kita sudah pelajari bahwa waktu itu Nabi Musa menyuruh ya, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian gitu untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka Bani Israel menjawab ya, atattakhiduna huzwa. Apakah kamu ya Musa hendak menjadikan kami bahan ejekan? Jadi nggak mau gitu disuruh menyembelih anak sapi, itu malah menyebutkan apakah kamu mau kami bakal dijadikan sebagai bahan ejekan. Maksudnya apakah kamu mengejek kami? Padahal kami itu bertanya tentang siapa pembunuhnya gitu ya. Tetapi kenapa engkau malah memerintah kami menyembelih sapi gitu. Kemudian waktu itu ya di Al-Baqarah 67 Nabi Musa menjawab, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah supaya tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Nah, jadi ketika orang-orang tahu bahwa menyembelih sapi itu adalah rencana dari Allah, kemudian mereka menanyakan ya cirinya sapi-sapi itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu saya ingatkan ya, flashback kita ke belakang di ayat 67. Nah, ternyata di balik hal itu gitu ya, perintah untuk membunuh sapi itu ada hikmah besar. Ternyata bahwa di kalangan Bani Israel, nah ini ya, subhanallah, Allah itu selalu ya ada rencana-rencana. Ternyata di kalangan Bani Israel itu ada seorang yang sangat soleh ya, sangat soleh, kemudian punya anak laki-laki kecil ya, punya anak laki-laki yang masih kecil gitu ya, dan laki-laki soleh itu punya anak sapi betina, masih anak waktu itu, anak sapi betina. Kemudian membawa anak sapi tersebut ke hutan gitu ya, orang yang soleh itu, ya Allah, saya titipkan anak sapi ini kepadamu, nah untuk anakku nanti gitu ya, jika dia udah dewasa. Nah, waktu itu dia masih kecil. Nah, selanjutnya orang soleh tadi meninggal dunia. Kemudian anak sapi itu ya masih di hutan sampai bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun di hutan. Nah, kemudian anak sapi itu berlari ya, setiap kali dilihat orang lain dia menghindar. Jadi anak sapi itu selalu berlari ketika dilihat orang lain. Nah, ketika anak soleh tadi udah dewasa, nah ceritanya sudah dewasa. Nah, jadi ini salah satu hikmah di balik penyembelihan sapi ya.
Nah, ketika anak soleh tadi sudah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, subhanallah ya. Dia membagi malamnya itu menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat sepertiga malam ya. Berarti kalau malam itu ada 10 jam ya, dia bagi waktu itu sepertiganya untuk sholat malam, kemudian sepertiganya waktu untuk tidur, dan sepertiganya lagi untuk menunggu ibunya yang sudah tua ya. Nah, kemudian di pagi hari anak yang berbakti itu ya mencari kayu bakar ya, kesehariannya itu dia cari kayu bakar seperti biasa ya di punggungnya, kemudian ke pasar untuk menjual kayu itu ya. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, jadi selalu sepertiga gitu ya. Hasil jualannya itu dibagi sepertiganya disedekahkan, kemudian sepertiganya dimakan, dan sepertiganya diberikan kepada ibunya. Di berapapun yang dia peroleh dari usahanya itu selalu dibagi sepertiga. Jadi sepertiganya disedekahkan pada orang lain, sepertiganya dia makan, dan sepertiganya dia berikan kepada ibunya. Nah, suatu hari si ibu berkata ya kepada anak itu, "Nak, sesungguhnya ayahmu sudah mewariskan ya. Sebetulnya ayah kamu itu pernah mewariskan anak sapi betina untuk kamu gitu ya. Tetapi oleh ayahmu dia titipkan kepada Allah gitu ya di hutan ini. Gitu. Coba berangkat." Nah, kata ibunya, "Berangkatlah gitu. Nanti berdoa kepada Allah ya. Berdoalah kepada Allah supaya mengembalikan anak sapi tersebut gitu. Ciri-cirinya, pokoknya ciri-cirinya begini. Jika kamu melihat sapi itu, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Kan kuning ya, kuning yang memancar gitu ya. Dan dia itu diberi nama al-muzahhabah ya. Al-muzahhabah, muzahhabah karena begitu indahnya dan begitu jernih gitu ya. Nah, kemudian ceritanya anak tadi memasuki hutan, kemudian ternyata dia melihat ada anak sapi yang sedang merumput gitu ya. Kemudian dia memanggilnya dan menyampaikan bahwa, "Hai sapi gitu ya, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Allah ya, dengan menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan menyebut nama Rabbnya Nabi Ismail alaihissalam." Kemudian sapi itu menengok ya, kalau ke orang lain kan menghindar. Kemudian sapi itu menengok ke arah anak tersebut dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapan anak tadi. Kemudian dia memegang lehernya ya, dan menuntunnya. Nah, dengan izin Allah tiba-tiba sapi itu bicara. Nah, sapi itu bisa bicara gitu ya. "Wahai anak yang berbakti ya, wahai anak yang berbakti kepada orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankanmu." Nah, kemudian anak itu berkata, "Sesungguhnya ibuku," nah, saking berbaktinya ya, selalu mengingat pesan ibunya. Apapun yang terjadi, anak ini selalu mengingat pesan ibunya. Kata anak itu, "Sesungguhnya ibuku tidak menyuruhku melakukan hal itu gitu ya, tidak menyuruhku untuk menungganginya. Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya." Nah, jadi pesan dari ibunya disuruh memegang lehernya saja. Kemudian sapi itu berkata gitu ya, "Demi Rabbnya Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya." Nah, jadi ternyata benar gitu ya, ketika tidak menungganginya itu. Nah, jadi kata si sapinya, "Jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. So, ayo berangkat." Nah, jadi karena tidak melakukan hal itu, maka kata sapi ya, "Jika kau perintahkan gunung ya melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia akan melakukannya karena baktimu kepada ibumu." Jadi seluruh semesta pun tunduk gitu ya. Jadi kata sapi itu, seandainya saja ya kau perintahkan gunung untuk melepaskan diri dari pangkalnya itu, niscaya gunung itu akan berjalan bersamamu karena baktimu kepada ibumu. Nah, kemudian ceritanya pemuda itu berjalan ya bersama sapi menemui ibunya, dan ibunya berkata, "Nah,
wahai anakku gitu ya, kata ibunya, sesungguhnya engkau itu seorang yang fakir gitu ya. Kau tidak punya harta dan setiap hari kamu sibuk ya mencari kayu bakar di siang hari, kemudian malamnya qiyamul lail gitu ya. Oleh karena itu untuk meringankanmu gitu ya, coba pergi ke pasar, jual sapi ini. Nah, kemudian si anak bertanya, saya harus menjual dengan harga berapa, Bu? Nah, itu saking itunya ya, berbaktinya tuh apapun selalu sesuai apa yang dikatakan ibunya. Kemudian ibunya menjawab, 3 dinar saja. Jadi engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku, kata ibunya. Jadi harga sapi itu sudah dipatok 3 dinar. Kemudian ceritanya si anak berangkat ke pasar. Kemudian Allah mengutus malaikat ya, yang tentunya berbentuk seperti manusia ya, untuk menguji pemuda tadi bagaimana baktinya kepada ibunya. Dan kemudian sang malaikat bertanya ya, kamu jual berapa sapi ini gitu. Kemudian si anak tadi menjawab 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya gitu. Kemudian malaikat itu berkata, udah gini aja, saya beli 6 dinar, dan kamu nggak perlu meminta persetujuan ibumu gitu ya. Kamu nggak perlu meminta persetujuan ibumu. Kemudian pemuda itu berkata, nah, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saking berbaktinya, saking nurutnya ke ibunya ya, seandainya kamu memberiku emas seberat sapi ini pun, aku tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku gitu. Kemudian dia pulang ya kepada ibunya dan menceritakan tentang harga tadi. Kemudian ibunya berkata, ya udah kembali lagi, jual dengan harga 6 dinar. Itu sudah merupakan ridho dariku gitu ya. Udah aku ridhoi, udah aja 6 dinar jualnya. Kemudian si anak tadi berangkat lagi ke pasar dan menemui malaikat gitu ya. Bertemu terus. Kemudian malaikat bertanya, apakah kamu sudah meminta persetujuan ibumu? Kemudian pemuda itu menjawab, nah iya udah, beliau menyuruhku supaya tidak mengurangi harganya dari 6 dinar. Dengan catatan saya meminta persetujuan ibu. Kemudian malaikat itu berkata, ya udah saya akan memberimu 12 dinar. Jadi malaikat itu malah berkata seperti itu tadi untuk menguji apakah dia betul-betul berbakti pada ibunya. Ya udah aku beli 12 dinar. Kemudian pemuda itu menolak dan kembali kepada ibunya dan dia ceritakan gitu ya kepada ibunya. Nah, kemudian ibunya berkata, nak gitu ya, wahai anakku, sungguh orang yang mendatangimu itu adalah malaikat dalam bentuk manusia. Beliau ingin mengujimu. Nah, gini aja, jika dia mendatangimu lagi, katakan kepadanya ya, kepada malaikat yang selalu menemui tadi, apakah ya, tanya saja begini, apakah engkau perintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak? Jadi sebetulnya engkau itu memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau jangan gitu, maksudnya gitu. Kemudian pemuda itu pun melakukan apa yang disampaikan ibunya. Kemudian malaikat itu berkata, kembalilah kepada ibumu. Nah, ini nasihat dari malaikatnya. Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan pada ibumu, biarkan sapi ini ya, jadi jangan dulu dijual. Biarkan sapi ini karena sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang dari kalangan Bani Israel. Jadi jangan kamu jual kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Nah, ini kata malaikatnya, jangan kau jual sapi ini kecuali dengan seharga kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu tahan dulu. Jadi sapinya harus ditahan dulu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya memang sudah menakdirkan bahwa orang-orang Bani Israel yang menyembelih itu ya, kan yang sebetulnya Allah itu kan nyuruh mereka itu secara umum kan, sapi seperti apapun ya silahkan saja, tetapi karena mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi itu ya, nah ternyata ciri-ciri sapi yang ditanyakan Bani Israel kan warnanya seperti apa, apakah usianya seperti apa, kan nanya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kemudian warnanya juga kekuning-kuningan, tasurun nazirin dan sebagainya ya, sebagaimana percakapan di ayat-ayat sebelumnya. Nah ternyata ciri-ciri sapi itu gitu ya,
sama gitu ya, ciri-cirinya itu sesuai dengan ciri-ciri sapi yang pemuda soleh tadi, yang dimiliki oleh pemuda soleh tadi. Nah, ini merupakan sebuah imbalan ya bagi pemuda tadi, karena sudah berbakti kepada ibunya dan Allah berikan anugerah ya dengan kasih sayangnya. Nah, sehingga akhirnya mereka pun ya, Bani Israel, membeli sapi tersebut dengan harga tadi, dengan emas sepenuh kulit sapi. Kemudian mereka menyembelih sapi itu dan memukulkan ya. Kalau yang tadi memukulkan bagian dari nanti ya di ayat setelahnya ada yang menyampaikan apa, biba'diha di sana itu melalui lidah sapi itu, dan ada yang menyampaikan di ujung ekornya gitu ya, dipukulkan bagian dari sapi itu kepada korban. Kemudian orang yang terbunuh tadi hidup lagi ya, dengan izin Allah hidup lagi, sedangkan urat lehernya masih mengalirkan darah ya. Kemudian dia berkata, yang membunuh saya adalah fulan. Dia menyampaikan ya, ternyata yang membunuhnya itu adalah si fulan. Kemudian dia jatuh lagi meninggal ya. Maka si pembunuh tadi terhalang mendapatkan warisan. Nah, ini bahwa apa yang saya sampaikan ya, kisah ini diambil dari kisah Bani Israel ya. Dalam Ibnu Katsir disampaikan bahwa Ibnu Katsir berkata ya dalam kitab tafsirnya setelah menyampaikan versi cerita ini, wadhahir, yang tepat, annaha ma'khudhah min kutubi Bani Israel. Kata Ibnu Katsir bahwa yang tepat ya, wadhahir annaha ma'khudhah min kutubi Bani Israel wa hiya mimma yajuzu naqluha walakin la nusaddiqu wa la nukazzibu falihadza la na'tamidu 'alaiha illa ma wafaqal haqqu indana wallahu a'lam. Jadi menurut Ibnu Katsir bahwa yang tepat ya, berbagai kisah ini diambil dari kitabnya Bani Israel ya, ma'khudhah min kutubi Bani Israel. Ini adalah diantara berita yang masih boleh dinukil. Jadi boleh dinukil dari kitabnya Bani Israel ya. Wahia mimma yazuzu naqluha. Jadi boleh menukil tentang hal ini. Walakin, akan tetapi sikap kita adalah la nusaddiqu, tidak membenarkan, wala nukazibu, dan tidak mendustakannya. Falihadza, oleh karena itu, la na'tamidu 'alaiha, kita tidak bersandar ya padanya, illa, kecuali ma wafaqal haq indana, yang sesuai dengan kebenaran dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Nah, ini ada ceritanya ma'khudhah diambil dari kitabnya Bani Israel. Nah, dalam kaidahnya ya, ketika kisah ini diambil dari kitab Bani Israel dan itu ada aturannya ya. Kalau yang ini mimma yajuzu naqluha, ini masih boleh ya menukilnya. Akan tetapi sikap kita terhadap informasi dari kitabnya Bani Israel itu adalah la nusaddiqu, kita tidak membenarkan, wala nukazibu, kita juga tidak mendustakan. Falihada, oleh karena itu, la na'tamidu 'alaiha, kita tidak menjadikan sandaran ya, illa, kecuali ma wafaqal haq indana, kecuali yang sesuai dengan kebenaran syariat kita. Wallahu a'lam. Nah, jadi dalam kitab Bidayah wa Nihayah ya, bahwa Imam Ibnu Katsir menyampaikan judul tentang diizinkannya menyampaikan riwayat dan menceritakan berita-berita dari Bani Israel. Di antara dalil yang menjadi pegangan beliau dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, bahwa Rasulullah bersabda, hadithu anni wala takzibu alayya wa man kazzaba alayya muta'ammidan faqad tabawwa maq'adahu minan nar wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Nah, ini ya, bahwa diizinkan menyampaikan sebuah riwayat atau menceritakan berita-berita dari Bani Israel. Di antara dalil yang menjadi pegangan beliau adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau pernah menyampaikan ya, Rasulullah bersabda, hadisu, nih kata Rasulullah ya, ceritakan dariku, hadisu anni, ceritakan dariku, wala takzibu alayya, namun jangan berdusta di atas namaku, kata Rasul ya. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan
barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, faqad tabawwa maq'adahu minan nar, maka sungguh dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Nah, wahadisu, dan sampaikanlah berita ya, an Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, wala haraj, dan itu tidak masalah. Jadi menyatakan ya, Syekh Su'aib ini menyatakan bahwa hadis ini adalah sanadnya sahih ya, sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Nah, hanya itu saja ya tadabbur kita hari ini tentang surah Al-Baqarah ya, ayat 72, bahwa ketika Allah berfirman kepada orang Yahudi ya, mencela mereka sebetulnya, ingatlah gitu ya, ketika dulu pendahulu kalian membunuh kerabatnya supaya memperoleh warisan, kemudian setiap kelompok berselisih ya, siapa pembunuhnya, tidak ada yang mengakui, padahal pembunuhnya berasal dari kelompok mereka sendiri, dan Allah tahu ya, pasti akan menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Nah ini dan mempermalukan kelompok yang ternyata itu yang membunuhnya gitu ya. Intinya pelajaran dari ayat ini bahwa kebenaran kenabian Nabi Muhammad ya, sang Rasul ya, serta pengukuhannya di hadapan orang Yahudi dengan menceritakan kisah tentang tahu gitu, Nabi Muhammad tahu bahwa kebenaran Muhammad sebagai Rasul gitu ya. Nabi menceritakan kisah tentang generasi pendahulu mereka. Nih kelakuan nenek moyang kalian begini gitu ya. Yang mana kisah ini tidak diketahui selain orang Yahudi. Nah, tetapi Rasulullah bisa tahu gitu. Karena ini adalah kebenaran Muhammad sebagai Rasul. Nah, nih kalian kan begini kan dulu. Nah, hal ini adalah sebagai penegakan hujah atas orang-orang Yahudi yang selalu membangkang kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga tersingkap ya watak asli orang Yahudi itu, di mana mereka mewariskan watak jahat gitu. Jadi senang berbuat curang, jadi senangnya berbuat khianat. Nah, itu adalah watak dari Yahudi ya, mewariskan watak jahat seperti itu, sehingga orang-orang Yahudi memang sama ya, di zaman Rasul pun seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini ya. Untuk tafsir-tafsir lainnya bisa dibaca saja, dan tinggal satu ayat lagi terkait kisah Bani Israel ya. Kita mungkin sudah agak-agak bosan ya, karena dari sejak ayat 67 sampai 73 itu ceritanya tentang penyembelihan sapi. Nah itu saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron pada Al-Mukarramah Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang tafsir surat Al-Baqarah. Semoga kita semua bisa memetik ibrah dari kisah dari surat Al-Baqarah ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.